Izin menghadiri, Bapak, saya Mayor Putra Nova dari Pengadilan Militer. Ya Bapak. Di Ilmil mana? Saya calon hakim militer Pak. Ya dari? Dari Pengadilan Militer. Status kami sekarang Pengadilan Militer Utama. Baik. Oke. Di Militer Utama Bapak. Oh di Ilmil Tama, di sini Jakarta ya? Jakarta, betul. Oke, itu di Ilmil Tama Jakarta, silakan. Baik, tadi Bapak Kapus sampaikan akan membentuk pencipta alam Pak. Seperti itu. Pencipta alam naik turun gunung sudah menjadi pekerjaan kami. Jadi kami berdua lima mungkin anggota pertama nanti ikut perkumpulan Bapak. Tapi kalau ikut sama saya dia nanam pohon. Jadi naik turun gunung dia bawa pohon sama saya. Itu bibit-bibitnya di bawah tuh yang lagi saya tanam itu bibit-bibit damar itu. Ada targetnya 5.000, ini baru 500. Baik Bapak, jadi pekerjaan yang menjadi hobi kami. Kami sedikit memberikan gambaran. Sebelum kami menjadi hakim militer, kami sebagai tentunya sampai saat ini menjadi prajurit. Kami termasuk ibu ini mengangkat senjata. Salah satunya tadi dalam konteks pembahasan kita walaupun tadi Bapak sampaikan masalah frekuensi. Saya berusaha mengikuti frekuensi dari Bapak Rocky Gerung. Seperti itu. Tadi ada mark dalam pikiran saya tadi membahas masalah lingkungan hidup, masalah hutan, dan Bapak dari Niaga tadi ada masalah border. Kalau pemahaman saya border wilayah perbatasan seperti itu. Dalam konteks ini Pak kami membahasakan mungkin hutan beserta isinya. Di situ ada makhluk hidup dan lain sebagainya dan itu menjadi bagian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya Pak, pengalaman kami tadi membahas wilayah border atau wilayah perbatasan Pak. Di situ ada tentunya perbatasan. Jika contoh konkretnya di wilayah Kalimantan sektor utara, tepatnya di Nunukan di situ border antara Indonesia dengan Malaysia. Antara Pulau Sebatik dengan Tawau seperti itu. Jika kita melihat di sana Pak, di situ ada disparitas. Pertumbuhan ekonomi, di situ ada disparitas. Jika kita melihat teropong di Tawau, lampu-lampu begitu gemerlap. Tapi ketika kita melihat Sebatik, sangat prihatin. Itu yang pertama. Kedua berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi tidak secara spesifik. Kami di situ menjaga wilayah perbatasan. Tentunya prajurit-prajurit kami membaga wilayah perbatasan. Di situ ada patok Pak. Permasalahan klasik, patok dibersihkan, kemudian yang hancur diberikan. Kemudian itu lagi masalahnya Pak. Entah siapa yang merusak, entah siapa yang menghilangkan, tapi itu kita bangun kembali. Kita pastikan sejengkal tanah wilayah NKRI berada dalam penguasaan kita. Itu kita pastikan sebagai prajurit. Nah, ini menjadi pemikiran saya. Apakah di sini pemerintah yang gagal paham terhadap permasalahan ini atau memang di sini ada kewajiban pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang kemudian etik anti klimaks. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Soal masih pertahanan ya tanah Ibu Pertiwi ya dalam koridor kemiliteran. Etik anti klimaks itu prinsip yang seharusnya kita hindari. Tapi sebetulnya etiknya bahkan belum anti klimaks itu. Karena tidak ditegakkan etik itu kan. Kalau kita anggap bahwa Indonesia ada di dalam sasaran duel pertahanan. Kenapa kita ambil prinsip yang kita sebut realisme di dalam politik. Tadi, civis pacem para belum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu kan bukan prinsip Pancasila. Doktrin kita bukan civis pacem para bellum, tetapi produksi humanity, produksi demokrasi, produksi keadilan, supaya kita dihormati oleh tetangga. Kalau negara ini bermutu, nggak ada orang yang mau nyerbu. Karena mereka kan malu sendiri menyerbu. Apa salah kita mau diserbukan? Jadi justru dalam keadaan uncertainties hari ini, kita rawan untuk diserbu tuh. Karena kita nggak punya demokrasi. Sampai sekarang nggak jelas pemilihan presiden jalan apa enggak, wakil presiden jalan apa enggak tuh. Kasak kusuk yang terjadi itu. Jadi itu intinya tuh. Poin pertama saya. Yang kedua,
pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil. Dasarnya begitu kan. Nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness. Kalau militer lebih decisiveness itu. Karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan. Kalau militer perdebatan itu artinya menunda pertahanan itu. Anda berdebat, musuh Anda blek. Kan prinsip dalam militer begitu Anda membidik jangan ragu untuk tarik picunya kan. Gak boleh ada perdebatan. 1 detik pun itu gak boleh perdebatan. Nah di situ dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan. Dia mau pakai prinsip civilian value, tetapi dia dididik untuk terus waspada. Nah satu prinsip adalah yang kita sebut supremasi sipil. Sekarang kan kita supremasi sipil. Sebetulnya bukan orang sipil yang supreme, tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme. Jadi banyak analis politik yang salah memaknai supremasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil. Bukan. Yang benar bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Pengadilan itu nilai-nilai sipil. Terpaksa mesti ada perdebatan tadi. Terpaksa mesti ada argumentasi di situ. Jadi saya paham tradisi kita itu. Kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis itu. Oh iya bisa aja. Tetapi dalam hukum dagang stare decisis nggak berlaku. Karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi kan. Tapi dalam militer nggak boleh berbohong. Kan dasarnya itu kan. Kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya. Nah soal lingkungan misalnya. Coba kita bayangin soal pertahanan kita tuh. Papua lagi ribut sekarang. Saya memantau dari dekat Papua itu. Ada pengkondisian untuk operasi militer. Sebagai analis saya memantau itu. Padahal statusnya adalah status KKB. Artinya itu adalah wilayah polisi itu. Sekarang apa alasannya dinaikkan status itu? Kita nggak tahu dasarnya apa itu. Tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing. Terasa bahwa ada peningkatan suhu politik di situ. Karena seolah-olah secesionism, proses pemisahan itu udah di ujung, udah tinggal 1 langkah ya Papua lepas. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil. DPR nggak mau komentar soal itu tuh. Itu persoalan militer. Oh bukan, itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa tuh. Dalam kaitan dengan lingkungan. Hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektar. Hutan di Papua, hutan primer. 80% hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon. Ada 600 jenis mamalia. Ada 1200 jenis ulat. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang hutan itu mau dijadikan food industri. Udah minta izin enggak pada cacing yang ada di hutan itu? Udah minta izin enggak pada burung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter di situ? Pernah lihat enggak anggota DPR? Yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan enggak pernah lihat matahari di situ. Mereka yang tahu. Yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR. Tetapi petugas-petugas aparat keamanan kita. Jadi berhak memang petugas keamanan untuk mengatakan bahwa kami lebih paham hutan Papua dari pembuat kebijakan di Jakarta. Yang dengan gampang bilang bikin itu food estate. Gak pernah minta izin pada masyarakat adat. Jadi itu kondisinya. Sehingga kita sering salah hitung medannya seperti apa. Sama seperti waktu kita perang di Timur Timur. Kita anggap bahwa di atas itu masih ada hutan. Padahal itu peta Belanda. Waktu tentara kita datang ternyata lapangan terbuka. Dihajarlah di situ sama Fretilin. Itu Anda masuk akal begitu kan. Saya kasih contoh. Salah hitung. Saya pernah naik Gunung Siklop. Di depan bandara Sentani. Saya hitung
gunung segitu, tingginya 2000 meter. Saya bisa lari 4 jam nyampe di situ. Saya arogan menghitung daya tempuh saya karena saya biasa naik gunung. Saya bilang itu 4 jam paling. Saya nyampe di situ 20 jam. Karena ternyata itu bukan jalan, itu jalan kebun dan mesti merangkak akar kan. Jadi saya salah menghitung. Karena sok tahu. Gitu. Mestinya saya tanya pada penduduk di situ, ini ada jalan apa enggak? Gitu. Dan saya tinggal punya energen 1 saset dibagi 2. Gitu. Gak ada sumber air di situ. Jadi itu yang saya maksud, pengetahuan real tentang lokasi itu diperlukan justru untuk mereka yang ada di front depan itu tuh. Kita mau tahu tuh apa namanya sepanjang Kalimantan Utara dan kita itu batasnya udah digeser berapa meter dari situ, kita nggak tahu tuh. Padahal ada anggaran untuk setiap periodik itu diperbaharui itu. Tapi calok-calok di situ bahkan di departemen memanfaatkan itu, siapa yang kontrol bahwa udah diganti soal-soal itu. Jadi saya mengerti itu bagian dari upaya untuk memahami keadilan versi kepailitan, versi teman-teman militer, versi lingkungan hidup, versi PHI. Jadi itu maksudnya Pak Arief sebagai kepala Litbang itu, dia mesti memikirkan kurikulum keadilan dalam seluruh aspek. Ini satu beban dia besar betul. Dan kita berharap bahwa Pak Arief bisa meniti pelan-pelan supaya forum ini, Corporate University betul-betul jadi forum untuk membahas masalah dengan terbuka tapi dengan metodologi akademis. Itu intinya tuh. Ini bukan forum ILC di mana saya ngeyel-ngeyel berbohong-bohong. Kalau kasih kuliah saya pasti serius tuh. Karena saya bertanggungjawabkan integritas saya, buku bacaan yang saya baca, dan saya tidak punya kepentingan politik. Sekedar untuk mengatakan bahwa reason, nalar itu diperlukan untuk menghasilkan justice. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Minum dulu Bang. Jadi tadi ngomong-ngomong Papua. Jadi Bang Rocky ini sudah naik beberapa gunung di Papua ya. Saya kepengen sekali ke Papua, itu cuma mau nonton langsung. Itu ada burung di Papua Barat namanya Western Parotia. Itu kalau dia melakukan tarian itu seperti payung di badannya itu. Lalu kepalanya goyang-goyang. Ya, lebih asik daripada joget-joget yang ada di TikTok itu. Itu Parotia Western ya, ada di Papua Barat warna hitam. Kucing itu, nah itu menarik sekali itu ya. Kalau naik gunung di Papua sana bisa. Jaya Wijaya sudah Bang? Belum ya? Belum sempat ya? Belum sempat masuk di sana. Oke, jam 10:30. Masih ada pertanyaan? Ya, terakhir, silakan, terakhir. Ini, oke. Ini kebetulan karena kelas niaga ini kelas ketua pengadilan semua. Jadi kita kasih bonus 1, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya orang yang sejak awal mengikuti di Instagram bahwa Pusdiklat Teknis menghadirkan seorang Rocky Gerung dalam kegiatan ini. Saya orang yang bertanya-tanya, apa hebatnya seorang Rocky Gerung bisa ada di sini. Dan malam ini di titik ini saya mau katakan bahwa terobosan Pak Kapusdiklat menghadirkan seorang Rocky Gerung dalam kelas inspirasi adalah terobosan yang hebat. Saya sempat menonton debat dari Pak Rocky Gerung ini, Bung Rocky, di mana saat itu ditanya, Bung Rocky ini selalu memberikan kritik terhadap pemerintah, nggak pernah memberikan solusi. Kemudian kalau nggak salah jawaban daripada Bung Rocky saat itu, tugas saya sebagai rakyat memberikan kritik, tugas Anda sebagai pemerintah mencari solusi. Nah ini saya mungkin di kesempatan ini saya mau meminta penjelasan lebih jauh lagi dari Bung Rocky. Hal yang kedua, saya tergelitik tadi Bung Rocky mengatakan bahwa sebenarnya manusia juga merupakan korban. Jadi kita ini juga merupakan korban dari suatu perbuatan pengrusakan lingkungan. Nah, kalau ini kita tarik kepada dimensi kami sebagai hakim, tentunya kan kami harus bebas kepentingan gitu. Nah, kalau di awal sudah ditanam bahwa kami juga merupakan korban daripada pengrusakan lingkungan, ini kira-kira seperti apa nanti sudah nggak netral lagi dalam kami mengadili.
Atau gimana? Ini kami minta penjelasan lebih lanjut daripada Bung Rocky. Terima kasih. Oke, nama dari PN mana? Saya nama Amin Immanuel Bureni dari PN Kepanjen. Oke, Ketua Kepanjen, beri tepuk tangan. Itu pertanyaannya itu sama seperti saya ya. Pernah saya bicara sama teman-teman tentang Bang Rocky. Lalu saya sampaikan ke beliau, Bang, kalau nanti setelah Pilpres presidennya terpilih, pasti lu nanti ditawarin jadi menteri, masuk kabinet. Tolak ya Bang, karena kalau lu masuk ke menteri nanti ya diterima di sana menjadi bagian dari pemerintah, lu cari solusi, nggak ada lagi yang kritik. Dia bilang gitu. Ya gue pikirin kata dia ngomong gitu. Oke, silakan Bang. Ya setiap orang itu ada impetusnya, bahasa Latinnya impetus, ada dorongan core self-nya apa itu. Impetus Anda jadi hakim. Pilihan itu pilihan yang datang dari prinsip yang disebut apa namanya itu? Ya, jadi keutamaan. Virtue. Nah, kata virtue itu yang saya mau terangkan. Virtue itu bukan sekedar keutamaan tentang hal yang baik. Tapi kehendak untuk menempuh resiko, itu namanya virtus. Kehendak untuk menempuh resiko. Yang salah dipahami bahwa seseorang itu punya virtue kalau dia berbuat baik. Motif berbuat baiknya apa itu yang dipertanyakan. Orang yang paling jahat kalau dia konsisten dengan kejahatannya, dia juga makhluk yang punya virtus. Koruptor yang bermutu, dia akan pertanggungjawabkan korupsinya, bukan minta hakim untuk kurangi hukumannya. Itu konyol dia. Kan itu dasarnya kan. Jadi impetus itu datang dari kehendak untuk membuktikan dengan konsekuensi. Saya memilih membunuh, maka saya akan minta maaf, saya nggak akan minta keringanan hukuman. Itu baru saya bermutu sebagai manusia. Kan itu dasarnya kan. Jadi bagian-bagian ini yang hilang dari peradaban kita. Di awal kemerdekaan, founding person kita semuanya punya virtu. Kehendak untuk merdeka at all cost. Bagi mereka NKRI harga mati itu memang harga mati. Kalau sekarang politisi bilang NKRI harga mati itu untuk tukar tambah. Gak ada prinsip virtu di situ. Nah, hakim makhluk yang paling punya virtus. Dia bahkan mengambil risiko. Untuk apa? Untuk dihukum oleh Tuhan kalau salah bikin keputusan. Tapi itu virtusnya dia tuh. Kan banyak hakim yang juga merasa memang ini salah tapi saya mau ambil risiko itu. Nanti orang maki-maki dia bilang enggak, saya pertanggungjawaban ke akhirat. Nasib dia itu ditentukan oleh putusan dia. Orang yang bermutu, orang yang mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Bukan saya putuskan ini atasan saya yang bertanggung jawab, enggak. Atasan bilang saya putuskan ini karena lingkungan saya menghendaki saya putusin, enggak. Jadi dignity itu, dignitas itu, kemartabatan itu yang kita perlukan sebetulnya. Nah itu yang bagi saya, ya virtus saya adalah yang mengajar aja begini kan. Nggak ada soal. Jadi itu orang menganggap ini si Rocky itu kritik kiri kanan tuh. Emang solusinya apa? Lo kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya mau kasih, kalau saya nggak kasih kenapa ya mesti tuntut? Kan itu kan. Di atas itu ada apa namanya proyektor di situ. Bapak ini saya bilang hati-hati Pak. Itu ntar lagi putus. Saya bisa lihat tuh kabelnya tinggal 3 urat. Bapaknya bilang kasih solusi dong. Saya bilang saya nggak ada solusi. Saya cuma bilang itu bakal runtuh. Kalau nggak ada solusi saya diam. Betul-betul jatuh. Kena dia. Apalagi dalam politik. Saya warga negara bayar pajak. Saya kasih ceramah di sini dikasih honor oleh Mahkamah Agung, dipotong pajak. Pajak itu saya pakai untuk gaji menteri, presiden segala macam tuh. Supaya mereka cari solusi. Kan itu warga kita semua warga negara bayar pajak supaya ada orang yang carikan solusi. Kalau dibilang ke saya lagi kasih solusi, lalu kasih gua gaji buat cari solusi kok. Bagaimana coba? Itu prinsip dasarnya kan. Di dalam demokrasi ada prinsip. No taxation without representation. Tidak ada pajak kalau tidak ada perwakilan saya untuk menghasilkan solusi. Itu masalahnya.
pajak saya untuk membekali bangsa ini supaya ada keadilan. Saya bayar pajak supaya tetangga saya nggak bisa sekolah itu bisa sekolah melalui negara. Saya bayar pajak. Petugas pajak merampok hak dia dengan membeli Rubicon. Kan itu dasarnya kan. Yang mana Pancasilanya di situ? Saya ditagih solusi, padahal solusi saya ada ini pajak saya, sekolahkan tetangga saya melalui negara. Petugas pajak bilang, pajakmu saya ambil, buat apa? Buat saya beli Rubicon. Musuhnya buruh marah kalau begitu. Tapi oke lah, kita lagi belajar untuk menghadapi paradoks-paradoks hidup kita nih. Jadi sekali lagi, saya hanya membagi perspektif gitu ya, saya nggak mau bagi solusi itu. Karena saya malas bagi solusi seolah saya tahu semua. Saya udah kasih solusi, yaitu saya bayar pajak, saya gaji mereka untuk cari solusi. Itu dasarnya. Kalau mereka nggak bisa cari solusi, saya kritik lagi kan. Kan mereka kan kacung saya kan. Anggota DPR itu waktu mau jadi anggota DPR dia ngemis suara rakyat, pilih saya dong, pilih saya. Dia kan pengemis tadinya kan. Begitu jadi anggota DPR, dia korupsi uang rakyat. Lu pengemis. Saya majikanmu. Itu dasarnya. Jadi itu yang saya sebut, yang disebut human dignity itu dasarnya adalah virtu itu, mengambil risiko kendati harus bertanggung jawab secara sendirian. Dan sebagai pendaki gunung, saya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Ketika mendaki nggak ada yang bakal tolong. Kalau Anda ada di ketinggian 6.500, suhu minus 20, siapa yang mau tolong Anda? Teman saya juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak mungkin tolong menolong kan. Yang ada adalah keyakinan bahwa kita mesti tiba dan harus turun. Itu prinsipnya tuh. Dan itu Arif lebih kuat dari saya kalau naik gunung karena dia masih bisa lari. Saya udah nggak bisa lari karena usia saya tidak memungkinkan lagi tulang saya untuk lompat-lompat. Tapi saya masih mendaki. Dan mendaki itu adalah prinsip hidup. Hidup itu adalah mendaki. Beri tepuk tangan buat Bang Rocky. Bapak Ibu sekalian, kita doakan Bang Rocky tetap sehat. Seperti Jenny Rice yang kemarin baru menyelesaikan Boston Marathon di usia 75 tahun. 3 jam 33 menit, usia 75 tahun. Atau Ed Cox ya yang 96 tahun kemarin dia berlari 100 meter dengan kecepatan 12 detik. Ya, tetap sehat dan kita berharap Bang Rocky tetap sehat dan terus memberikan kritik, memberikan apa tadi istilahmu radical break ya, sehingga kemudian kita bisa berpikir kritis untuk itu semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengundang Pak Rocky ya atau kelas-kelas inspirasi yang lainnya, tujuannya hanya agar asupan ilmu pengetahuan ya, gizi ilmu pengetahuan kita, asupan gizi pengetahuan kita itu datang bisa dari perspektif mana saja untuk membuka kita. Tak ada maksud lain misalnya punya afiliasi politik atau apa, enggak sama sekali untuk itu. Kemarin sebetulnya saya kepingin sekali ngundang Gus Yahya Stakuf ya, itu ketua NU, sudah terhubung, sudah mau oke, tapi akhirnya saya batalkan, mengundang Profesor Magdar juga, ketua Muhammadiyah, mengundang juga Prof. Mahfud MD, ya, atau besok pada saat kelas untuk mediator saya pengen sekali ngundang Pak Yusuf Kalla, tapi karena kaitan-kaitannya semua dengan politik saya juga harus mereda-redakan diri saya supaya jangan sampai kemudian itu ditafsirkan ke arah sana padahal nggak sama sekali. Sekali lagi teman-teman sekalian, ya terima kasih banyak sudah setia. Ya meskipun nggak bisa terselesaikan, tapi nanti ada banyak videonya lah kalau mau nonton pikiran-pikiran beliau. Tapi yang jelas beliau sekarang sudah stand beside us ya. Jadi beliau berdiri bersama hakim, dia bisa melihat pikiran-pikiran hakim, menemukan sendiri di sini yang hakim-hakim nggak berintegritas tuh yang kemarin-kemarin headline, tapi yang di sini bukan, gitu ya Bang ya. Kasih penutup dulu, ada closing Bang, silakan. Closing. Selalu hal yang saya ingin ucapkan yaitu bangsa ini sedang diderah oleh krisis.
Tetapi setiap krisis selalu menghasilkan bukan solusi, tapi penyelesaian radikal, penyelesaian eksistensial. Jadi kalau orang anggap bahwa apakah kita harus atasi, biarin aja krisis itu. Karena ini juga hukum alam. Setiap krisis selalu mengubah dirinya sendiri itu. Jadi kalau kita bilang ada dialektika kehidupan juga berlangsung dalam semua soal. Jadi sekali lagi saya selalu merasa bersalah kalau yang saya terangkan itu frekuensinya terlalu tinggi. Dan Anda tinggal pilih pindah channel atau naikin frekuensi itu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu